Rusia akui kekuatan nuklir buatan Indonesia bisa hancurkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat di luar sana. Apa kabar Anda semua? Semoga Anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur dan juga diberikan kesehatan. Dan yang paling penting sahabat, semoga sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan guys. Dan yang paling penting sekali, dapat mengerjakan amal ibadah dengan keadaan yang lebih tenang dan sempurna. Jadi insyaAllah guys, berjumpa lagi kita hari ini mereaction satu video guys. Kita reaction satu video yang mana video ini didapati daripada YouTube channel yang bernama Events Military. Jadi guys, jangan lupa subscribe untuk channel ini ya, Events Military. Saya selalu menonton video-video yang di post oleh YouTube ini, Events Military ini. Lama sudah saya tengok nih guys, cumanya baru hari ini saya coba mereaction apa-apa video yang ada di dalam YouTube dia ini. Sebab dari informasi yang video sampaikan ini banyak berkait rapat dengan ketenteraan Indonesia, peperangan Rusia dan Ukraina dan macam-macam lagi. Dan apa tajuknya guys, kita reaction hari ini. Kalau di Indonesia ini banyak peralatan atau rudal atau alutsista yang digunakan oleh Indonesia ini yang serba canggih-canggih pada ketika ini. Saya pun selepas tengok dari YouTube Events Military ini, baru saya perasan rupanya Indonesia ini sudah lama buat kajian tentang peralatan-peralatan yang canggih ini, dan mereka sendiri membuatnya. Dan pernah juga orang membeli, negara-negara luar membeli peralatan dari Indonesia ini guys. Jadi apa cerita di sebalik tajuk yang kita reaction hari ini? Oke, tajuknya guys apa? Terbongkar ke publik, Rusia akui kekuatan nuklir buatan Indonesia bisa hancurkan dunia. Wow, dari segi tajuknya guys cukup dahsyat. Jadi sama-sama kita nonton apa di sebalik video ini. Kita tonton sampai habis guys ya. Oke, jom jas. Wow, ini terus melancarkan nih. Wah. Ini memang betul-betul canggih. Review alutsista. Oke, jangan lupa guys, sekali lagi subscribe channel ini ya, Events Military nih. Events sebagai Military negara nih, jangan lupa subscribe untuk kita mendukung dan menyokong channelnya nih. Besar, Indonesia membuktikan kepada dunia mampu membuat nuklir dengan teknologi super canggih. Nuklir yang berhasil diproduksi Indonesia lebih canggih dari rudal petir V101 dan rudal pertahanan atau Erhan 122. Nuklir buatan Indonesia dikabarkan memiliki daya jangkau yang cukup panjang dan mampu meledak dengan kekuatan dahsyat dan melebihi dari roket yang pernah dibuat oleh anak bangsa. Ini lagi canggih. Nuklir ini mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari rudal menggunakan seker. Nuklir V1010 sudah mengadopsi teknologi paling mutakhir untuk penginderaan sasaran. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, nuklir ini juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada memperkenalkan purwarupa baterai nuklir thorium yang dikombinasikan dengan sel surya. Jika diproduksi, baterai ini diperkirakan mampu bertahan minimal 40 tahun. Canggih. Bertempat di PAU Fakultas Teknik UGM, asisten peneliti di tim pengembangan baterai nuklir UGM Eli Ismail menerangkan penggabungan dua sumber energi ini mampu memperbesar keluaran energi. Bahan bakarnya plutonium-238 yang dihasilkan dari limbah reaktor thorium yang memiliki kandungan aktivitas 100 merkuri, ujarnya.
Ide pembuatan baterai ini dikembangkan sejak 2016 dan berhasil diwujudkan tahun ini. Dengan tujuan menghasilkan sumber energi dari tahan lama. 2016 guys. 2016 sekarang 2021. Berarti 5 tahun orang buat kajian, sekarang baru di-publish kan, di production kan. Baterai ini bisa diterapkan untuk berbagai peralatan listrik. Berbeda dengan reaktor nuklir konvensional, reaktor dengan sumber thorium menjadi teknologi pengayaan nuklir terbaru yang berdiri di Rusia. Keunggulan reaktor thorium ialah tingkat keamanannya lebih tinggi, efisiensi berkisar 40-50%, tanpa transisi fase pendingin, dan daya tahan terhadap korosi meningkat. Indonesia adalah negara Asia Tenggara pertama yang memasuki era nuklir. Hal itu Indonesia adalah negara pertama yang memasuki era nuklir di Asia Tenggara, guys. Maksudnya Indonesia yang pertama di Asia Tenggara menghasilkan nuklir ini. Gila canggihnya. Baru saya pun baru perasan nih yang Indonesia sekarang ini bukan seperti Indonesia yang dulu. Canggih memang. Andai dengan diresmikannya pengoperasian reaktor nuklir pertama di Bandung pada tanggal 28 Februari tahun 1965 oleh Presiden Soekarno. Proyek ini awalnya dibiayai Dahlan Iskan dan sempat terhenti. 2 tahun terakhir ini dibiayai Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. Keberhasilan prototipe ini sudah kami laporkan dan tinggal menunggu langkah selanjutnya. Reaktor thorium juga menyederhanakan manajemen penggunaan bahan bakar nuklir. Limbah dari reaktor thorium salah satunya mengandung plutonium-238 yang digunakan untuk riset ini. Betul-betul canggih. Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang datang langsung melihat purwarupa baterai nuklir UGM ini menyatakan Indonesia sebenarnya memiliki desain reaktor thorium yang dihasilkan 10 ahli nuklir ternama nasional. Dalam perkembangannya, pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan tenaga nuklir mencatat berbagai kemajuan, seperti terbangunnya reaktor Kartini di Yogyakarta, 1979, dan reaktor serbaguna Siwa Besi di Serpong, 1987. Khusus aplikasi nuklir, bahkan mengalami kemajuan yang berarti seperti di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, kedokteran, industri, dan lingkungan hidup. Bahkan ada yang mendapat penghargaan internasional, yaitu bibit padi unggul hasil teknologi nuklir, hasil rekayasa para ahli Batan. Ada produk dari nuklir ini bukan saja digunakan untuk ketenteraan nih. Rupanya orang sudah buat kajian untuk digunakan untuk pertanian, energi, macam-macam lah. Hebatan teknologi atau sekarang bernama Inuki BUMN hasil radiasi dari reaktor nuklir berupa Mo 99 dan 1-131 untuk ekspor. Selain itu produk SM153 EDTMP, 1-131, dan generator Mo 99 TC 99 meter untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia. My brother did this and made money. I tried and lost money. My best. Produk ekspor ini menjadi kebanggaan karena menembus Jepang. Sayangnya, produk itu tidak ada lagi sejak beberapa tahun yang lalu karena masalah teknis yang pernah pergi pasaran Jepang. Sebenarnya sangat gampang diatasi, namun kurang perhatian dari pemerintah. Akibatnya kita kehilangan devisa. Tak hanya itu, untuk kebutuhan rumah sakit di Indonesia, harus diimpor dengan harga yang mahal. Karena itu upaya untuk memproduksi kembali melalui PT INUKI kiranya mendapat perhatian pemerintah dengan memanfaatkan reaktor nuklir Siwa Besi atau membuat reaktor baru. Selain mengadopsi teknologi penginderaan, petir V101 juga sudah mengusung multiple 3D point yang lebih maju dari jenis rudal yang menggunakan seker. Rudal ini juga mampu melintasi kontur sehingga tidak mudah terbaca oleh radar serta bisa menghindari frekuensi berubah-ubah. Rudal petir V101 memiliki kecepatan super tinggi dalam sebuah uji coba didapatkan kecepatan hingga 260 km per jam. Kemudian rudal ini dia boleh menghindarkan dari radar, dia boleh tembus radar dan kecepatannya cukup laju. Dan rudal ini juga mampu membawa hulu ledak 10 kg. Berat totalnya adalah 20 kg,
panjangnya 1,85 meter dan lebar sayap adalah 1,55 meter. Sementara produk PT Pindad Persero berhasil mengembangkan roket balistik bernama rudal pertahanan atau Erhan 122. Erhan 122 memiliki kemampuan tembak mencapai 15 km. Rudal pertahanan ini pergerakannya dapat dikendalikan dari pangkalan tembak. Kemampuan Erhan 122 juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi, yakni 1,8 ini mach. yang Waktu rudal Erhan lain lagi. Ini pun canggih juga nih. tembak rudal mencapai 80 detik. Kementerian Pertahanan sudah melakukan uji coba penembakan roket pertahanan Erhan 122 di Pusat Latihan Tempur TNI AD, Batu Raja, Sumatera Selatan. Hasilnya dahsyat. Betul-betul dahsyat. Oh, memang canggih lah Indonesia punya buatan nih guys. Oke, habis sudah nih. Oke, kita stopkan dulu guys, baru kita buat ulasan. Oke, apa yang disampaikan oleh video di events militer ini tadi berkaitan dengan kecanggihan rudal buatan Indonesia. Sebenarnya apa yang dikaji oleh Indonesia ini dia telah dikaji lama guys, dari musim Presiden Soekarno lagi. Pada tahun 1979 hingga 1987 dia beritahu tadi. Sebenarnya Indonesia sudah membuat kajian tentang sumber-sumber alam, di mana di Indonesia ini sumber alamnya cukup besar guys, untuk dia buat satu peralatan nuklir yang mana boleh digunakan untuk sumber-sumber asli ataupun dalam perubatan, dalam pertanian, dan juga dalam perniagaan orang. Jadi dia sudah buat lama. Sebenarnya dia pernah buat senjata nuklir ini dan pernah juga menembus pasaran Jepang, dia beritahu tadi. Jadi maksudnya Indonesia ini sebenarnya satu negara yang mana kekuatan ketenteraannya cukup besar dan juga cukup canggih pada ketika ini. Sebab kajian yang dorang buat ini sudah lama sebenarnya. Cuma sekarang baru diproduksi dan baru ditry ataupun dicoba aksi-aksi yang semua rudal-rudal yang dorang buat ini, dan memang mengkagumkan, di mana contoh yang rudal ini tadi, bila dia buat satu tembakan 1000 sampai 1000 meter, 1000 kilometer kah, 1000 meter kah, 1000 kilometer, tidak berapa ingat sudah tadi guys. Kecepatannya itu sehingga 1.5 mah dia bilang. Nah, maksudnya kelajuannya itu cukup laju. Jadi di Asia Tenggara ini tidak kita heran kalau Indonesia ini adalah satu negara yang kekuatan ketenteraannya nomor 1 di Asia Tenggara guys. Begitu juga di dunia ini, dia 1 hingga ke-15 negara yang paling kuat dalam bidang ketenteraannya, dan banyak senjata-senjatanya digunakan oleh negara-negara lain sebenarnya, terutamanya sekarang ini Rusia juga minta bantuan Indonesia untuk gunakan peralatan dorang untuk berperang dengan Ukraina ini guys. Oke, insyaallah guys, kita akan reaction lagi video yang akan datang, dan jangan lupa guys, sekali lagi jangan lupa subscribe, tolong subscribe channel Events Military tadi. Dia memberikan info-info yang sangat berguna, dan disitulah saya banyak menonton video-video berkaitan dengan bidang ketenteraan di Indonesia ini, sampai saya minat untuk mereaksi apa yang di video yang dia paparkan tadi. Jadi sampai jumpa lagi guys, salam serumpun, Indonesia Malaysia bersaudara, salam silaturahim. Jika ada silap dan salah mohon dimaafkan.
dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.